Halo Sobat Milenial and Gen Z, ketemu lagi di POV Times di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis. Halo Mbak. Halo Gilang. Halo juga teman-teman Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya, gimana? Ada yang sudah merasa menjadi bagian orang pintar di Jakarta yang tidak peduli dengan nasib nelayan. Aduh, baru di awal nih, baru di awal. Oke. Nah, Mbak Uni, kita akan membahas dua isu. Yang pertama mengenai judi online, ini meresahkan Mbak. Judol ini masih menjadi PR kita bersama. Lalu yang kedua mengenai IDN Times Leadership Forum. Nah, kita ke yang pertama terlebih dahulu. Ini di hari Sabtu kemarin, tanggal 9 Mei, Barreskrim menangkap ratusan, 321 WNA yang ditangkap karena terkait aktivitas judi online ya. Nah, ini NCP Interpol menyampaikan pergeseran markas judol ini ke Indonesia. Nah, ini bahaya nih Mbak, gimana Mbak ngelihat POV Times? Di hari yang sama kan juga di Batam ditangkap 210 WNA, warga negara asing pelaku investasi penipuan investasi ya. Daring, betul. Daring. Nah, jadi ya penipuan investasi daring mungkin beda-beda tipis lah sama judul ya, karena menggunakan platform teknologi komunikasi yang sama, tetapi yang menarik dari dua kegiatan ini, dan ini bukan yang pertama sebetulnya ya, tapi kebetulan ini di hari yang sama dan ini jadi masih hangat banget, itu adalah pelakunya itu adalah semuanya warga negara asing. Betul. Dan di area Hayam Wuruk, Jakarta Barat itu, ini laporan dari warga kan, yang mencurigai ada aktivitas yang mencurigakan, dan ternyata sesudah digerebek, diketahui bahwa aktivitas itu sudah berjalan 2 bulan, jadi cukup lama. Kita belum tahu berapa banyak yang menjadi korbannya, tapi ini 321 warga negara asing, ini masif ya, Gilang dan teman-teman semuanya. Jadi ini data dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, itu paling yang ditangkap paling banyak dari Vietnam, sama kayak yang di Batam ya. Betul. Vietnam, Cina. Jumlahnya dari Vietnam ini mencapai 228 orang. Kemudian ada 57 warga Cina, 13 warga Myanmar, 11 asal Laos ya, kemudian betul. 5 dari Thailand, warga Thailand, dan 3 warga Malaysia, warga negara Malaysia, dan 3 warga negara asal Kamboja. Luar biasa ini. Jadi siapapun yang ada di belakang mereka, dan pas ini kan ada ininya, ada mastermind, ada dalang ya. Dan nggak kalah Mbak, 75 domain dan website diamankan. 75 domain dan website, jadi ada dalangnya. Ini kalau di film-film, ya teman-teman, kalau di film-film, karena film seringkali terinspirasi dengan kejadian nyata ya. Kalau di film-film tuh biasanya ini ada unsur-unsur oknum-oknum di aparat juga ya. Kita belum tahu, tapi yang menarik kita mau fokus pada bahwa ada 321 dan 210 di Batam itu adalah warga negara asing. Dan Sekretaris Interpol NCB mengatakan bahwa sudah ada pergeseran judi online, markasnya itu ke Indonesia. Ini bukan siapapun yang menjadi dalangnya ya, dia adalah antek asing yang sebenarnya, apalagi operator yang membantu mereka ya di sini itu adalah antek-antek asing yang sesungguhnya lah yang pantas. Dan karena itu pertama kita mengapresiasi bahwa polisi dalam hal ini berhasil mengungkap dan menangkap, tetapi ini harus dikawal oleh masyarakat dan juga media, karena supaya jangan nanti 2 bulan lagi kita udah lupa 321 ini dan 210 yang di Batam tuh apakah benar-benar semuanya, karena ini ketangkap tangan ya. Jadi ketangkap tangan artinya tidak ada alasan buat mereka untuk tidak diproses ke pengadilan. Nah, jadi kita mesti memonitor nih di IDN Times juga dan teman-teman media yang lain, baik di Batam maupun di Jakarta. Ini 321 di Jakarta dan 210 di Batam, ini sampai ke pengadilan nggak? Dan putusnya bagaimana? Ya, jangan sampai di tengah jalan masuk angin. Ya, karena bisnis judi online, bisnis investasi ilegal, scam dan segala macam, ini pasti ada pihak-pihak yang berusaha untuk
minta tolong ke kekuasaan-kekuasaan di berbagai level, dan kemudian membuat masuk angin di perjalanan nggak sampai di pengadilan. Ini harus kita monitor. Tapi yang kedua yang juga bikin miris adalah ternyata tadi itu statement bahwa Indonesia itu sudah ada perubahan pergeseran, Mbak. Jadi markas dari judi online di kawasan regional ini sudah bergeser ke Indonesia. Kenapa? Ya pasti kalau jawaban yang paling simpel adalah ternyata pengawasannya belum cukup kuat ya untuk memastikan. Jadi ini kan melibatkan pengawasan aktivitas dari warga negara asing, ini melibatkan berbagai institusi ya. Tentu ketika mereka masuk ke Indonesia itu imigrasi. Nah, apakah kegiatan-kegiatan dari warga negara asing ini bisa dimonitor ya, bisa dimonitor oleh imigrasi, karena sudah setiap kali saya juga teman-teman jurnalis bertemu dengan pimpinan Dirjen Imigrasi ya, itu selalu kita mempertanyakan gimana tuh pengawasan terhadap orang-orang dari negara tertentu ya, katakanlah banyak orang Rusia yang tinggal berlama-lama di Bali misalnya ya, dan juga berbisnis. Apakah memang izin tinggalnya itu adalah izin tinggal untuk berbisnis di Indonesia atau mereka menggunakan izin turis sebetulnya, liburan ya, tapi ternyata mengerjakan sesuatu ya, bukan sekedar work from home atau work from Bali ya, tapi melakukan sesuatu yang mendapatkan revenue-nya itu di Indonesia. Ini kan harusnya bisa jadi ada imigrasi ya. Kemudian Badan Intelijen Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, daripada oknumnya 4 orang menyiram air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus, ya ini yang sebenarnya serangan-serangan dari luar ya. Serangan-serangan dari luar itu bukan berarti ada yang ngirim rudal atau misil, tetapi melalui aktivitas judi online yang pasti korbannya ini pasti paling banyak itu adalah anak-anak muda Indonesia betul. Yang tidak disiapkan, tidak cukup literasi digitalnya ya. Mungkin juga banyak yang kepepet karena situasi ekonomi itu makin memburuk. Mereka di PHK ya, kemudian mencoba untuk minjem uang dari siapapun, lalu ikut judi online berharap dapat durian runtuh dengan menang, tapi yang ada enggak, malah justru terlibat makin dalam ya, dalam judi, aktivitas judi itu sendiri dan yang bahkan bisa membahayakan dan itu yang kita lihat bahwa ternyata sesudah rame-rame, bahkan dari pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya kan sudah rame ketika di eranya Menkominfo waktu itu namanya, rame-rame soal judi online, tapi ternyata sekarang malah kata-kata yang bikin miris itu adalah, ini bukan kata-kata dari IDN Times, kata-kata dari Sekretaris NCB Interpol Indonesia, sudah markas judi online sudah bergeser ke Indonesia. Coba, ini kan memalukan, miris. Ya. Artinya semua pihak di sini, terutama kalangan aparat, ya kenapa kok ini bisa terjadi seperti ini, ya kan? Jangan lagi dibalik pertanyaannya, ngeritik mulu, nanya mulu, udah berbuat apa untuk negara? Kita semua udah bayar pajak di sini, minimal itu kita bayar pajak ya. Jadi kita bisa mempertanyakan karena ini menyangkut masa depan dari terutama anak-anak muda yang harus ya masuk dalam sebuah jerat untuk kemudian terlibat dalam judi online. Itu POV Times kita, Gilang. Ya, ini miris banget, apalagi generasi yang harusnya kita jaga, Mbak ya. Nah, Mbak, yang kedua, ini minggu lalu atau pekan lalu kita menggelar IDN Times Leadership Forum yang rutin digelar oleh IDN Times juga, Mbak ya. Ini mengenai dampak geopolitik terhadap prioritas modal. Nah, boleh dong, Mbak, apa nih lengkapnya yang dibahas gitu ya mengenai dari forum kemarin? Ya, jadi teman-teman, sebetulnya hampir setiap kuartal, 3 bulan sekali, IDN Times menggelar IDN Times Leadership Forum. Awalnya 2,5 tahun yang lalu itu formatnya satu pembicara, kemudian ada 50 sampai 70 peserta ya yang kita undang.
yang sifatnya itu selalu pembicara itu bisa ngomong belak-belakan dan karena itu Chatham House Rule. Ada tematik ya. Jadi Chatham House Rule itu artinya tidak boleh menjadi bahan pemberitaan ya, bahkan oleh IDN Times sendiri dan tidak boleh dibawa keluar. Awalnya tuh saya ingat waktu itu Menteri Luar Negeri Ibu Retno, kemudian Menteri Kesehatan, dia cerita tentang kisah-kisah di balik layar diplomasi publik selama waktu itu habis G20 Indonesia presidensi. Kemudian Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin cerita soal bagaimana komunikasi dan diplomasi, bagaimana mendapatkan vaksin ya. Jadi komunikasi publik di era COVID yang juga tricky banget ya, karena masih banyak orang dan nggak cuma di Indonesia yang nggak percaya sama vaksin ya. Betul. Jadi padahal orang yang nggak divaksin itu ya dia rentan kena virus dan itu bisa membahayakan orang lain di sekitarnya. Betul. Nah, kemudian kita juga punya format yang juga kita lakukan di tanggal 6 Mei kemarin hari Rabu. Itu adalah format diskusi terbatas. Jadi yang diundang itu hanya maksimal 25 orang ya, 20 sampai 25 orang. Kita pernah buat soal tarif Trump, kemudian buat soal responsible investment. Kemudian yang kemarin itu bicara soal geopolitik reshape capital beyond carbon and silicon. Jadi bagaimana situasi geopolitik saat ini kemudian mempengaruhi alokasi dari modal ya. Dan kita sudah harus berpikir beyond carbon and silicon. Jadi beyond industri-industri bisnis ekstraktif fosil ya. Menarik. Jadi itu kemarin itu ada Wamen Wamen Komdigi, Nezar Patria, kemudian ada Mbak Vera ya, Mbak Vera Nita ini Direktur Business Enterprise di Telkom. Kemudian ada Deputi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Regional Bang Rahmat Kaimudin. Kemudian ada Masita Kristalin, Head di ISG dan Investment di bawah Danantara Investasi Manajemen. Banyak, ada beberapa CEO, Wakil Ketua Kadin, ada Bang Juan Permata Adoy ya, kemudian CEO Dana, Vince Iswara, ada ekonom Teguh Dartanto, siapa lagi anggota kemarin DPR. aku lihat? Oh iya, dari Komisi, DPR bagus banget, ada Sugeng Suparwoto dari komisi yang membawai energi, investasi dan mining, kemudian ada Adi Satria, Sulisto itu dari komisi 6 yang membawahi perdagangan dan BUMN ya. Jadi semuanya formatnya itu ada yang memicu diskusi. Oh, ada Bang Firman Hidayat, Wakil Ketua Deputi Wakil Ketua atau Deputi Dewan Ekonomi Nasional. Ada banyak lagi ya, ada Direktur Citibank, ada Kak Boy Kelana dari Astra Internasional, ada siapa lagi? Dari Dana. Mana Dana tadi saya udah sebut, ada managing partnernya East Venture, Bang Roderick Purwana ya. Jadi ada jadi benar-benar lengkap, ada yang dari pemerintah, ada yang dari parlemen, ada yang dari swasta kemudian ada yang dari akademisi ya. Jadi perspektifnya itu semua ngomong belak-belakan karena Chatham House Rule. Dan ada 3 hal yang dibahas kemarin itu Gilang, yaitu transisi energi yang mendorong perubahan arah industri nasional ya. Kita memang sedang melakukan itu, dan justru situasi geopolitik ini membuat ya nggak bisa lagi cuma omon-omon. Kalau selama ini transisi energi ke energi terbarukan itu seringkali omon-omon karena dianggap ini lebih mahal. Tapi kita melihat bahwa dampak Selat Hormuz di blok, jadi logistik, BBM segala macam itu terhambat. Sementara Indonesia itu punya potensi energi ramah, energi hijau yang luar biasa ya, panas bumi, geotermal, kemudian tenaga surya. Jadi ini yang mestinya ini adalah semacam great reset ya, momentum buat Indonesia dan negara-negara yang lain yang punya sumber daya alam yang ramah lingkungan tuh harus dieksplor. Jangan ngelihat mahalnya, tapi kita sudah melihat tiba-tiba gitu terjadi perang, terjadi disrupsi terhadap sumber-sumber energi dari fosil ya.
Lalu kemudian geopolitik global jadi alarm kesiapan industri, ini jelas ya, jadi dibahas data center. Tapi kalau kita ini lagi pertumbuhan data center dari year to year itu 30%. Telkom misalnya itu menguasai paling gede 25 data center. INA juga membangun data center di Batam. Tapi pembangunan data center yang sangat penting ini membutuhkan juga support listrik, support air. Lah ini kalau ada 3 krisis kan, krisis pangan kita kayaknya enggak diklaim oleh Presiden dan Mentan kita sudah swasembada untuk pertama kali. Tapi krisis energi, krisis air ini masih menjadi PR buat kita. Nah ini diingatkan ya, diingatkan karena untuk data center segala macam itu support dari infrastruktur itu penting banget ya, dan listriknya ya jangan lagi hanya bergantung kepada batu bara karena itu tidak ramah lingkungan meskipun masih murah dan Indonesia masih punya semacam keuntungan lah karena kita punya cadangan batu bara yang lumayan. Yang ketiga itu adalah yang keempat ya tadi, yang ketiga yang keempat adalah kolaborasi. Jadi penting banget kolaborasi untuk memastikan bagaimana prioritas-prioritas pembangunan termasuk pembangunan industri di berbagai bidang pasca situasi geopolitik yang kita tidak tahu sampai kapan ya, perangnya mulai 28 Februari kita selalu bahas di POV, tapi kita nggak tahu sampai kapan. Nah ini antara lain yang kemarin dibahas dalam IDN Times Leadership Forum berikutnya. Dan kita masih akan melanjutkan dengan acara-acara yang sama berikutnya. Jadi ini yang datang tuh semuanya pintar-pintar, sebetulnya semuanya punya kualifikasi jadi pembicara utama ya. Ya, tapi kemarin yang pembicara utama yang trigger discussion cuma 5 orang dan masing-masing itu sekitar 7 sampai 10 menit. Tetapi yang lainnya kemudian bicara 3 menit, tapi semuanya kelihatan sangat semangat untuk berkontribusi dalam forum tersebut. Yang menjadi mahal karena bertukar perspektif, Mbak ya, bertukar dengan tema yang sama, bertukar dan perspektif. Karena acaranya tertutup, Chatham House, jadi malah buka-buka dan perspektifnya tuh sangat kaya karena beragam orang dengan beragam latar belakang ya. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk episode kali ini dan jangan lupa untuk baca dan saksikan berita-berita selengkapnya hanya di IDN Times ya. Sama Pak Prabowo tadi kan dibuka dengan itu ya. Itu kan yang ngomong Pak Prabowo, Presiden Prabowo di Gorontalo ya setelah beliau berkunjung menghadiri KTT ASEAN di Cebu, Filipina, membawa maung ya. Maung itu soalnya gini, Gilang dan teman-teman. Jadi saya diberitahu bahwa dulu waktu Pak Presiden Soeharto datang ke KTT ASEAN di Cebu juga didampingi oleh KRI ya, kapal dan juga pesawat pengangkut untuk membawa, kali ini kan membawa maung ya. Betul. Membawa maung dan diklaim itu adalah sebuah upaya untuk mempromosikan keunggulan produk dalam negeri. Mungkin pertanyaannya apakah kalau presiden berkunjung ke negara-negara sekitar minimal negara-negara ASEAN itu akan tetap konsisten membawa maung? Karena saya punya pikiran yang positif juga, Gilang. Kenapa? Ini presiden sebelum ada statement dari istana, saya pikir ini bawa maung mungkin karena pengen jualan, istilahnya itu mempromosikan supaya Filipina beli, negara yang lain yang ada di situ, negara ASEAN juga beli gitu ya. Saya punya pendapat karena sebetulnya presiden tuh biasanya kecuali ke Cina dan ke Rusia itu biasanya pakai Maybach. Mercedes karena di dalamnya itu besar, longgar, nyaman buat Presiden Prabowo ya. Kecuali di Cina dan Rusia itu presiden menggunakan limusin yang diproduksi dan disediakan untuk tamu negara oleh Presiden Putin dan Presiden Xi Jinping, tapi ini maung Garuda dan berhasil sih dari segi pemberitaan berhasil karena orang jadinya membahas itu ya, membahas itu dan nggak terlalu membahas apa yang diomongin sama Presiden Prabowo di situ dan juga temanya. Jadi dari segi menciptakan isu yang viral, membawa maung itu berhasil ya, tapi ya jangan terus pulangnya ngomel-ngomel lagi Pak. Ya itu tadi ya mengenai sedikit maung Garuda yang diboyong oleh Presiden Prabowo. Oke, Mbak Uni terima kasih. Sama-sama. Dan saksikan dan baca berita selengkapnya hanya di IDN Times. Kita bertemu di episode selanjutnya. Salam sehat selalu.